Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak tahu nggak kalau transaksi jual beli tanah dan bangunan itu ternyata ada pajak yang terutang loh. Tapi kok ada ya transaksi yang pajaknya dibayarkan oleh satu pihak saja? Ada juga transaksi yang pajaknya dibayarkan oleh kedua belah pihak. Sebenarnya siapa sih yang terutang pajak dan berapa besar pajaknya? Nah, kalau kawan pajak bertanya-tanya, kita langsung aja diskusi dan ngobrol dengan penyuluh pajak dari Kanwil DJP Sumatera Utara 1 yang ilmunya sudah pasti bandit sekali kawan pajak. Siapa lagi kalau bukan Kak Muan Ridani Panjaitan. Halo Fitri, halo kawan pajak. Bandit ya. Bandit Kak Muan ini kawan pajak karena anak bunda juga ya Kak ya. Iya. Baik Kak Muan, terkait dengan jual beli tanah dan atau bangunan nih Kak Muan. Sebenarnya pajak apa saja atau pungutan apa saja nih Kak yang terkait dengan transaksi ini Kak Muan? Oke, baik Fitri. Nah, terkait pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ini Fitri, atau yang biasa kita singkat dengan PHTB, ada dua jenis pungutan yang dikenakan. Yang pertama, PPh final atas PHTB dan yang kedua adalah BPHTB. Oh, berbeda tuh ya Kak? Beda. Walaupun namanya mirip nih. PHTB, BPHTB. Jadi hanya beda satu huruf itu udah menyebabkan perbedaan yang cukup besar ya. Iya, betul. Dan sekali. kedua ini merupakan jenis pungutan yang berbeda dengan subjek yang berbeda juga. Gitu, Fitri. Nah, Kak Muan agar kawan pajak bisa membedakan nih antara PHTB dan BPHTB, boleh dijelasin nggak Kak? Apa itu PPh final PHTB dan apa itu BPHTB Kak Muan? Oke, jadi walaupun dia berbeda hanya satu huruf saja, tapi tadi seperti yang sudah kita jelaskan perbedaannya cukup jelas. Nah, untuk yang pertama kita menjelaskan terkait dengan BPHTB dulu. Nah, BPHTB ini Fitri dan kawan pajak adalah pungutan yang dikenakan sehubungan dengan adanya perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini dikenakan kepada pihak yang memperoleh hak atau pembeli gitu ya. Nah, BPHTB adalah pajak daerah dan dipungut oleh pemerintah daerah. Tarif BPHTB yang dikenakan atas suatu transaksi BPHTB adalah 5%. 5% ya Kak ya? 5%. Besarnya BPHTB yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi nilai perolehan objek tidak kena pajak atau NPOPTKP. Panjang ya, NPOPTKP. Ya. Dasar pengenaan BPHTB berupa nilai perolehan objek pajak adalah dia itu bisa berupa harga transaksi untuk jual beli, kemudian nilai pasar untuk transaksi lainnya seperti tukar menukar, hibah, waris, penggabungan usaha, pemekaran usaha, peleburan usaha dan hadiah. Oh, berarti bukan cuma jual beli aja ya Kak Muan. Ada transaksi lain juga yang terkena BPHTB. Betul sekali. Nah, nilai NPOPTKP Kota Medan, jadi dia ini setiap kota beda-beda ya. Jadi khusus untuk yang kita bahas kali ini adalah nilai NPOPTKP Kota Medan adalah 60 juta. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2011. Begitu Fitri. Berarti untuk BPHTB ini itu dikenakan kepada pembeli ya Kak Muan ya. Oke, baik. Kalau begitu apalagi nih PPh final PHTB yang hurufnya cuma berkurang satu saja. Oke, kalau tadi kita sudah membahas ya Fitri dan kawan pajak apa itu BPHTB, tarifnya juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang PPh final
PHTB. Ya. Apa itu? Apakah ini? Jadi, PPh final PHTB adalah pungutan yang dikenakan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Jadi, yang dikenakan adalah pihak yang mengalihkan dan menerima penghasilan atas pengalihan hak tersebut gitu, yaitu pihak penjual. Nah, kalau tadi pihak pembeli, yang sekarang kena PPh final PHTB itu adalah penjual. PPh final PHTB ini adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Oh, kalau tadi pemerintah daerah ya, Kak. Jadi sudah semakin jelas nih bedanya di mana. Besarnya PPh final PHTB yang dikenakan dihitung dengan cara mengalihkan tarif PPh final dengan jumlah bruto nilai pengalihan hak. Berapa? Ya, kita perlu tahu. Kalau tadi 5% ya? Iya, betul. Iya. Nah, tarif PPh final PHTB sesuai PP nomor 34 tahun 2016 adalah 0% atas PHTB kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. 0%. 0% ya, Kak ya. Kemudian ada lagi tarifnya sebesar 1% atas PHTB berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Kemudian tarif yang ketiga yaitu 2,5% atas PHTB selain atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana. Jadi ada 3 tarifnya nih, Fitri dan kawan pajak. Berarti dia tergantung kepada siapa transaksinya. Betul. Ya Kak Muan. Nah, kalau kita melihat tadi ada ya nilai transaksinya itu dikenakan tarif berapa. Apa saja sih nilai pengalihan hak tadi ya? Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan hak kepada pemerintah. Kemudian nilai menurut risalah lelang dalam hal pengalihan sesuai dengan peraturan lelang. Kemudian yang ketiga, nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh dalam hal PHTB dilakukan melalui jual beli yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dan kemudian nilai yang keempat yaitu nilai yang sesungguhnya diterima atau diperoleh dalam hal PHTB dilakukan melalui jual beli yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa. Sedangkan nilai yang terakhir nih, Fitri dan kawan pajak, yaitu nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh berdasarkan harga pasar dalam hal PHTB dilakukan melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, hibah, waris, atau cara lain yang disepakati oleh para pihak. Begitu, Fitri. Oh, oke. Berarti kalau untuk penjual, selain dia harus melihat transaksinya kepada siapa, juga nilai atau dasar pengenaan pajaknya tergantung transaksi apa ya, Iya, Kak? Betul. Jadi tadi ada 5 tadi ya. Ada 5 nilainya ya, tergantung jenis transaksi yang dilakukan apa, begitu ya, Kak Muan? Nah, langsung aja nih kawan pajak, kayaknya dari tadi udah bingung kawan pajak ya. Apa yang dimaksud dengan ini itu? Coba kita simulasi aja kamu. Langsung contoh ya. Contohnya misalnya nih, Fitri berkesempatan membeli rumah di mana ya, Jalan Asrama lah misalnya ya Kak, iya, Kecamatan Medan Helvetia, berarti masih kota Medan nih Kak. Harga rumahnya misalnya 500 juta kawan pajak ya. Mudah-mudahan ada ya rezeki segitu ya. Amin. Nah, apa aja nih pajak-pajak yang harus dibereskan, yang harus dilunasi nih Kak Muan? Oke, jadi ini tadi contohnya bahwa Fitri insya Allah nanti ya bisa membeli rumah di Jalan Asrama, Kota Medan ya. Jadi kita harus identifikasi dulu lokasinya di mana. Lokasinya di Kota Medan. Nah, tadi harga rumahnya 500 juta. Maka untuk penghitungan pajaknya yang pertama BPHTB-nya dulu nih. Oke, BPHTB dulu. Berarti pembeli ya Kak ya? Pembeli. Nah, pembeli itu dikenakan tadi tarifnya 5%. Dikali harga transaksi dikurangi dulu dengan NJO PTKP. Nah, tadi di Kota Medan sudah kita jelaskan bahwa NJO PTKP-nya adalah
60 juta. Oh, maka jadi kurang dihitung dulu. iya, 5% kali 500 juta kurang 60 juta. Hasilnya 5% kali 440 juta. Oh. Maka BPHTB yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah 22 juta rupiah. Oke, Gitu. itu berarti yang harus Fitri bayarkan nih Kak selaku Ya, pembeli. selaku pembeli. Nah, kalau gitu pihak penjual dapat Iya. duit nih 500 juta, dia kena pajak apa nih? Oke, nah untuk penjual dia mendapatkan hasil dari penjualan rumahnya tadi senilai 500 juta. Maka untuk penjual yang terutang adalah PPh final atas PHTB gitu ya. Itu ya dia Ha-ha. PPh final. Oke. Nah, kalau tadi ini transaksinya saya misalnya yang menjual adalah saya, yang membeli Fitri, kita tidak ada hubungan istimewa. Anggaplah tidak ada hubungan istimewa ya. Maka tarifnya atau PPh final PHTB yang dikenakan 2,5% kali nilai yang seharusnya diterima atau diperoleh. Nah, tadi yang seharusnya diterima atau diperoleh kan 500 juta. Iya. Maka perhitungannya adalah 2,5% dikali 500 juta, maka yang harus dibayarkan oleh penjual PPh final PHTB-nya adalah sebesar 12,5 juta. Nah, 12,5 juta ini dibayarkan oleh penjual dengan menggunakan NPWP penjual. Begitu, Fitri. Oke, baik. Mudah-mudahan dengan disimulasikan nih kawan pajak jadi lebih ngerti jelas, lagi ya, lebih Kak ngerti ya. ya. Contohnya begini nih, dan kita tadi contohnya udah yang sangat umum nih, yang biasa terjadi Iya, transaksinya betul sekali. begitu ya. Nah, kawan pajak itu tadi kita sudah bahas-bahas bincang-bincang soal BPHTB dan PHTB iya. terkait dengan transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. Nah, kawan pajak ini menyaksikan podcast kita bersama siapa kawan pajak? Kalau kawan pajak cuma sendirian, apakah sudah beli cemilan? Penting ya. Itu penting Kak Muan. Jika belum, kita mau merekomendasikan cemilan rumahan yang sudah pasti enak. Kalau yang kita rekomendasikan di Udah podcast pasti kita mantap, udah pasti udah semua pasti yang enak. bandit ya. Bandit rasanya. luar biasa. Yang kali ini Kak Muan kita Oke. mau merekomendasikan ini adalah produk UMKM lokal dari Kota Medan. Namanya adalah Umi Ali Pastry. Wow, itu apa itu produknya? Nah, produknya ini Kak Muan, kalau yang kita beli ini adalah biasanya orang bilangnya kue gabus ya. Kue gabus ya. Dan kita paling suka yang ini best sellernya karena Best emang seller ya. enak sekali ya Kak Muan. Tapi dia juga punya beberapa produk lain. Nah, kawan pajak boleh cek di IG-nya langsung, yaitu Umi Ali _pastry. Atau boleh juga nanti ke Facebooknya juga ada ya, iya. dengan nama Nova Andriani kawan pajak. Jadi harus Iya. coba ya. Wajib dicoba kawan pajak, ini enak sekali, sangat kita rekomendasikan. Dan juga ini ya, mendukung usaha lokal kita. Betul. Nah, ini adalah salah satu UMKM binaan Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Betul ya. Kak Muan dan kawan pajak. Ini hari ini kita Udah bisa ngomongnya ini. langsung dicoba. Boleh, silakan Kak Muan mencobanya ini. Iya, ya. nanti aja ya. Kita Boleh. lanjut lagi. Oke. Kita lanjut lagi. Baik kawan pajak, mungkin segitu aja dulu yang mau kita bahas. Jangan lupa kawan pajak follow, subscribe, dan ikuti kita di Instagram, TikTok, Twitter, kemudian Facebook juga di Pajak Sumut 1. Lalu kita juga ada YouTube ya, Kamuan Oke. di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Nah, mungkin segitu aja kawan pajak yang mau kita bahas hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya, dan kami berdua undur diri. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat semuanya untuk kawan pajak. Demikian kawan pajak, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.